Ada 3 hal yang orang paling tidak suka. Pertama, otak kosong. Yang kedua, omong kosong. Yang ketiga, kantong kosong. Itu agak berat sedikit ya. Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam acara Lebih Dari Pemenang kami dari Kota Bunga. Tahukah saudara, ada 3 hal yang orang paling tidak suka. Pertama, otak kosong. Yang kedua, omong kosong. Yang ketiga, kantong kosong. Itu agak berat sedikit ya, kantong kosong. Lalu bagaimana kita menyikapi hal ini dalam kehidupan sehari-hari agar kita tidak menjadi orang yang tidak disukai orang? Mari kita dengarkan apa kata firman Tuhan tentang 3 topik yang tadi. Pertama, dalam Amsal 12 ayat 23 dikatakan, orang bijak menyembunyikan pengetahuannya, tetapi hati orang bebal menyeru-nyerukan kebodohan. Dalam hal ini juga Bapak Ibu, saya ingin ajak saudara mengenai pengamatan saudara kalau ngomong sama orang lain. Ya, saudara tolong amati kalau orang ngomong, saudara mau tahu ini orang berisi apa tidak ya. Biasanya katanya ada orang tahu bahwa dia tahu. Itu yang pertama. Jadi kalau saudara ngomong sama dia, saudara tahu dia tahu. Dan orang yang tahu bahwa dia tahu itu sedikit bicara, nggak banyak bicara. Yang kedua, ada orang yang tahu bahwa dia tidak tahu. Nah, dia tahu bahwa dia tidak tahu. Dan orang-orang ini biasanya tipe pendengar. Karena dia tahu, dia kurang tahu banyak, dia tipe pendengar. Yang ketiga yang berat, ada orang yang tidak tahu bahwa dia tidak tahu, tapi sok tahu. Itu yang berat itu. Itu bicara otak kosong tadi. Sudah, dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu, tapi sok tahu. Alkitab katakan itu sama dengan orang bebal, ya, menyeru-nyerukan kebodohannya, mempublikasikan kebodohan, sok tahu dia, Bapak Ibu ya. Itu bicara mengenai otak kosong. Jadi Bapak Ibu, dalam kehidupan kita, marilah kita mengisi kepala kita dengan wawasan, dengan pengetahuan, pertama dengan firman Tuhan. Agar saudara memiliki banyak pengetahuan, namun ingat, milikilah attitude supaya kita tidak banyak bicara. Sedikit bicara tapi orang mendapatkan berkat dari apa yang kita tahu. Yang kedua, bicara mengenai omong kosong ya. 2 Timotius 2 ayat 16 dikatakan, tetapi hindarilah omong yang kosong, yang tidak suci, yang hanya menambah kefasikan ya. Omong kosong itu Bapak Ibu punya padanan kata dengan cakap dalih atau cakap angin, celoteh, imajinasi, suka bual, omong besar ya. Kadang-kadang mereka mengatakan perkataan-perkataan yang bernuansa tidak baik. Jadi dalam berbicara Bapak Ibu, hati-hati kalau saudara bicara, coba stigma mengenai omong kosong jauh dari kata-kata kita. Ya, ngomong besar, celoteh, hal-hal yang tidak baik, kadang-kadang menghina orang, perkataan-perkataan yang tidak ada kesan-kesan untuk membangun, menguatkan. Omong kosong ya. Saya pernah pulang ke Riau ya, dan saya jumpa dengan teman-teman saya. Dan waktu saya jumpa dengan mereka, lalu kita bicara mengenai kota Jakarta. Ada satu orang saya terpesona ya. Dia cerita mengenai kota Jakarta begini. Saya bilang, kamu tahu dari mana kota Jakarta seperti itu? Dia bilang, saya cuma nonton di televisi katanya. Ini termasuk orang omong kosong Bapak. Padahal saya dari Jakarta. Saya lama di Jakarta puluhan tahun, tapi saya nggak banyak bicara. Jadi Bapak Ibu hindari kata-kata omong kosong. Yang ketiga, bagaimana dengan kantong kosong, ya, dompet kosong. Mazmur 3, 4, 9, 10 katakan, takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merada kelaparan, tapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu yang baik. Nah, ini perlu tekankan Bapak Ibu. Kantong kosong. Bicara mengenai orang takut akan Tuhan dalam kehidupan karya nyata. Saya dapatkan begini Bapak Ibu. Ada orang yang tidak ibadah dan mereka malas bekerja. Oh, ini parasit dalam keluarga ini. Ini suka minjem ini. Bahkan maaf nih, orang-orang kayak gini kadang suka nodong, berbuat yang tidak baik karena dia malas bekerja, dia tidak percaya Tuhan. Rusak dunia sosial dibuat orang-orang seperti ini. Yang kedua, ada orang-orang yang tidak ibadah suka bekerja. Lumayanlah. Walaupun dia malas ibadah suka bekerja, ya dikerjakan ada hasilnya. Namun ingat, ayat tadi perlu saya beri penekanan. Karena ada orang-orang tertentu
suka ibadah, malas bekerja. Dia pikir kalau sudah percaya Tuhan cukup sudah. Tidak Bapak Ibu, nggak bisa ya. Malas bekerja nggak akan menjadi jawaban kalau saudara ibadah. Yang keempat, ini ada orang yang suka ibadah, suka bekerja. Saya yakin kalau saudara suka ibadah, suka bekerja, saya jamin engkau terhindar daripada orang yang kantongnya kosong atau dompetnya kosong. Ingat 3 hal yang perlu kita hindari: otak kosong, omong kosong, kantong kosong. Kiranya renungan ini berkati saudara. Tuhan berkati.